Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Abdelia Listiani, NIM 2019-51175. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik informatika. Teknik informatika adalah salah satu bidang studi yang mempelajari tentang menggunakan teknologi komputer secara optimal. Teknik informatika ini di bawah naungan Fakultas Teknik. Di teknik informatika ini akan mempelajari beberapa mata kuliah seperti pemodelan basis data, struktur data, kecerdasan buatan, perancangan sistem informasi, dan masih banyak lagi. Tidak hanya mata kuliah wajib, ada mata kuliah peminatan yang dipilih. Untuk lebih jelasnya materi tentang teknik informatika ini, simak penjelasan saya setelah ini. Langsung saja. Teknik informatika. Teknik informatika ini adalah salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Di jurusan teknik informatika ini akan mempelajari tentang pemrograman atau programming, pengembangan perangkat lunak atau software, dan teknologi jaringan komputer. Dalam prosesnya akan banyak membuat flowchart atau bagan alur bagaimana sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan logikanya. Di lulusan teknik informatika ini ada beberapa profesi. Yang pertama, programmer. Programmer adalah pilihan profesi yang paling banyak diambil oleh para lulusan teknik informatika. Apalagi mengingat saat ini teknologi berkembang begitu pesat. Gaji yang didapat untuk pemula bisa 5 juta hingga 10 juta. Kedua, software developer. Software developer merupakan profesi yang berperan penting menciptakan software yang nantinya dipakai untuk menjalankan sebuah sistem. Gaji yang didapat seorang software developer bisa mencapai 8 juta. Yang ketiga, web designer. Web designer bertugas merancang sebuah website dan akan bekerja berdampingan dengan web programmer. Gaji yang diperoleh web designer kurang lebih 4 juta atau bisa lebih tinggi sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Yang keempat, sistem analis. Sistem analis ini bertugas menganalisis sistem yang akan dipakai di perusahaan. Sistem analis akan bekerja berdampingan dengan programmer. Gaji yang diterima oleh sistem analis ini berkisar antara 6,5 juta hingga belasan bahkan bisa puluhan juta. Yang kelima, IT konsultan. IT konsultan ini bertugas memberi ide untuk klien mengenai penggunaan teknologi informasi agar bisa memenuhi target bisnis mereka. IT konsultan memiliki penghasilan yang cukup tinggi juga, yaitu berkisar antara 6 juta hingga 11 juta. Yang keenam, software engineer. Software engineer memiliki tugas yang hampir sama dengan programmer dan sistem analis. Seorang software bisa mendapat gaji hingga 8 juta untuk pemula dan bahkan bisa mencapai belasan dan puluhan juta. Yang ketujuh, database engineer. Database engineer bertugas untuk merancang dan memonitor database kompleks. Gaji yang ditawarkan untuk profesi ini bagi fresh graduates bisa mencapai 5 juta. Sementara itu, gaji bisa meningkat hingga puluhan juta rupiah jika sudah berpengalaman.
8. IT eksekutif adalah salah satu contoh peluang atau prospek kerja teknik informatika yang bisa dibilang bergengsi. IT eksekutif bertugas untuk memastikan kesiapan sistem sehingga dapat dioperasikan dengan efisien. Gaji yang diperoleh ini berkisar antara 5 juta hingga 9 juta. Mengapa harus memilih teknik informatika? Ini ada 4 alasan. Yang pertama, kebutuhan industri terus meningkat. Ini yang paling utama di zaman serba digital ini. Apa yang tidak mengandalkan aplikasi dan internet? Kita pun tentu sudah sedemikian dekat dan mungkin tergantung dengan gawai, baik ponsel, komputer, tablet maupun laptop. Di masing-masing gawai itu pun tentu ada aplikasi yang selalu menjadi kebutuhan kita untuk melakukan aktivitas. Kebutuhan akan hal ini pun terus meningkat dalam bisnis profesional mulai skala menengah pun. Bidang IT dibutuhkan dan sangat krusial kehadirannya, bahkan untuk perusahaan yang berskala besar. Tim IT menjadi salah satu tulang punggung utama yang menyokong keberhasilan bisnis tersebut, mengingat sekarang seluruh data telah bertransformasi ke dalam bentuk digital. Yang kedua, peluang bekerja independen sangat tinggi. Masih seputar kesempatan karir di masa mendatang, lulusan teknik informatika ini mempunyai keunggulan yang sangat besar dalam konteks pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi. Tidak semua lulusan perguruan tinggi memiliki peluang untuk bekerja secara independen alias tidak terikat dengan perusahaan tertentu. Paling tidak bisa menjadi seorang konsultan IT, dimulai dari usaha kecil-kecilan, berbadan usaha CV. Kita dan rekan terpercaya dapat menjadi konsultan perusahaan hingga pemerintahan. Selain itu, kita juga bisa mendirikan software house sampai startup sekalipun. Bahkan, kita juga bisa menjadi salah satu jenis pekerja yang tengah marak saat ini, terutama di luar negeri, yakni menjadi seorang digital nomad. Yang ketiga, pengaruh film. Pengaruh film ini tidak sedikit juga. Calon mahasiswa berebut untuk mendapat jatah kursi di jurusan teknik informatika akibat ekspektasi yang diperoleh dari film. Di berbagai film dengan genre action khususnya, sering diperlihatkan bagaimana alur cerita disisipi dengan cracker yang mampu situs-situs pemerintahan dan membuat kekacauan. Gambaran ini tentu sangat menarik dengan memperlihatkan bagaimana hanya melalui sebuah perangkat elektronik segala sesuatu bisa dikacaukan dan diperbaiki. Dalam dunia nyata, hal yang seperti itu pun juga sangat mungkin terjadi walaupun tidak akan seheroik aksi di film. Yang terakhir, ketertarikan terhadap dunia informatika. Kalau kita generasi milenial yang sejak kecil sudah cukup dicekoki dengan gawai, bukan hal yang mengherankan jika kemudian kita memiliki ketertarikan terhadap dunia informatika. Kita pun jadi suka mengotak-atik program dengan belajar secara otodidak, baik melalui buku, artikel, video, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang pula peminat teknik informatika didasari oleh ketertarikan terhadap dunia game yang disajikan dalam bentuk aplikasi. Rasa ketertarikan untuk bermain tersebut kemudian merangsangmu untuk berpikir bagaimana menciptakan permainan, tidak lagi sebagai user. Karakter apa yang sesuai di bidang studi teknik informatika ini? Yang pertama, mempunyai pemahaman logika yang kuat. Yang kedua, teliti dan berhati-hati. Ketiga, tekun dan mampu bekerja terus-menerus dalam jangka waktu cukup panjang. Keempat, memiliki orientasi pada detail yang tinggi.
Kelima, terbiasa berpikir secara sistematis dan terstruktur. Keenam, mempunyai hitungan. Ketujuh, gemar melakukan analisis. 8, mempunyai daya fokus yang cukup tinggi. Yang ke-9, mampu bekerja di bawah tekanan. Ke-10, mampu melakukan pekerjaan sendiri. Yang ke-11, senang melakukan riset. Yang ke-12, menyukai tantangan. Berikut beberapa contoh pembuatan aplikasi yang pernah diajarkan di teknik informatika ini. Berikut adalah contoh pembelajaran mata kuliah web yang ada di teknik informatika. Yang diajarkan ini salah satunya yaitu membuat aplikasi sederhana berbasis website. Ini untuk halaman loginnya, memasukkan username, mengisikan password. Di sini contoh aplikasinya yaitu aplikasi tentang laundry. Untuk order, kalau sudah nanti masuk di sini. Ini yang tadi yang sudah saya tambahkan 3 item. Itu totalnya semua 6.800. Ini diambil pada tanggal, contohnya pada tanggal 1, terus diantarnya pada tanggal 4. Alamat Kudus, langsung disubmit. Order sukses. Ini untuk order detailnya. Ini proses masih berproses, menunggu. Ini untuk mengganti passwordnya. Itu aja. Untuk search kodenya pada aplikasi laundry ini ada database-nya. Database untuk membuat aplikasi ini, dan ini untuk search codingnya. Ini search kode bagian login. Ini bagian logoutnya. Ini ada contoh lagi pembuatan aplikasi di NetBeans. Di sini saya hanya menyontohkan pembuatan aplikasi berpangkatan atau aplikasi berkalian. Di sini terdapat dua nilai X dan nilai Y. X ini ada hasilnya nanti di sini. Untuk masukkan nilai X berapa tinggal dikalikan dan hasilnya di sini. Di sini terdapat 3 button, yaitu button hitung, keluar, batal. Di sini mempunyai fungsi tersendiri dan search kodenya juga sendiri-sendiri. Untuk hitung, ini di sini menggunakan integer XY sama dengan 1. Ini rumusnya ini rumusnya untuk hasil ini.
Kalau yang keluar ini untuk keluar dari aplikasi ini jika ini sudah dijalankan, dan ini batal. Ini nanti kalau sudah dikalikan hasilnya sudah muncul di sini, langsung diklik batal, otomatis nilai yang ada di X dan nilai yang ada di Y otomatis kehapus dan kursor kembali ke X. Ini untuk codingannya yang kursor kembali ke nilai X. Langsung saja di run, klik run dan run file, tunggu sebentar, ini baru loading. Nanti kalau sudah aplikasinya muncul, nah ini sudah, ini tinggal dimasukkan nilainya. Contoh saja 5 kali 5 hasilnya 25. Kalau diklik batal, kursor otomatis di sini dan nilai ini semua terhapus. Kalau diklik keluar otomatis, dan ini di sini terdapat terangan boot sukses. Ini kalau sudah dijalankan. Dan untuk pembuatan aplikasi ini yang terdapat di frame ini sudah ada label, terangannya, text file, dan button, dan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ini untuk mengasih nama tulisan teks, ini untuk hitungan, ini untuk prosesnya. Aplikasi ini yaitu di mata kuliah praktikum sistem informasi terdistribusi yang dilaksanakan di semester kemarin. Cukup sekian dengan materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.